Nampaknya kini kasus mafia tanah sedang menjadi masalah besar di Indonesia. Setidaknya kasus mafia tanah yang dialami oleh keluarga Nirina Zubir menjadi salah satu bukti penting agar pihak penegak hukum dapat memproses kasus tersebut secara tuntas. Hal itu pula lah yang kini telah dirasakan oleh Kartika Putri. Cemas nasib aset warisan almarhumah ibundanya, Kartika Putri akhirnya membuat laporan di Polres Bogor. Istri Habib Usman itu mengadukan beberapa oknum yang diduga menggelapkan sertifikat aset tanah beserta bangunannya senilai 10 miliar rupiah yang berlokasi di Cibubur, Jakarta Timur. Kartika Putri tak menyangka surat-surat rumah yang menjadi peninggalan ibunya itu sudah berpindah tangan serta muncul kuasa jual yang tidak pernah dibuat oleh ahli warisnya. Lantas, seperti apakah Kartika mengungkap fakta terkait mafia tanah yang dialami oleh dirinya tersebut? Sebenarnya kan memang almarhumah kan selalu meletakkan itu dalam berangkas. Kita anak-anaknya pun dikasih tahu ya password berangkas dan lain sebagainya. Dan beliau juga mempercayakan orang juga, sangat mempercayakan orang lain ya. Ya salah satu orang kepercayaan beliau juga berarti yang juga bisanya larinya sertifikat itu dari tempatnya gitu. Ada dua oknum notaris yang diduga juga ikut serta membantu, juga ada beberapa oknum mafia tanah lainnya yang diduga juga mafia tanah bekerja sama yang bermain yang mengarahkan ini semua. Sebenarnya untungnya baru salah satu aset almarhumah gitu kan, yang memang kejadian ya, salah satu rumah yang di Cibubur kurang lebih nilai asetnya 10 miliar. Sebagaimana halnya yang dialami oleh Kartika Putri, kasus mafia tanah yang dialami oleh keluarga aktris Nirina Zubir nampaknya juga masih terus berjalan di ranah hukum. Baru-baru ini Subdit Harda Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya nyatanya telah menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus mafia tanah milik ibu dari Nirina Zubir. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan menyebutkan ketiga tersangka tersebut masing-masing bernama Muhammad Syaf Alatas, Ahmad Efrilia Tio Ordiba, dan Cito. Menurut Zulpan, kini penyidik masih memburu satu pelaku lainnya yang masih buron berinisial RAP. Terkait hal ini, Zulpan mengakui jika korban yaitu keluarga Nirina Zubir mengalami kerugian tanah, yakni 6 sertifikat dengan nominal uang sejumlah 17 miliar rupiah. Lantas, seperti apakah penjelasan lengkap yang diungkapkan oleh pihak kepolisian terkait kasus mafia tanah dari korban Nirina Zubir? Sudah ada 5 orang yang menjadi tersangka, bahkan sedang menjalani proses persidangan. Di antaranya ini saya sampaikan lagi, walaupun mungkin sudah pernah disampaikan ke media, adalah saudari Riri Kasmita. Ini perannya yang dengan sengaja mengalihkan 5 sertifikat tanah milik ahli waris, tepatnya ibu almarhumah Cut Indria Martini yang merupakan ibu daripada saudari Nirina Zubir sebagai korban. Di mana ini yang bersangkutan dari Kasmita ini menggunakan dokumen palsu serta memalsukan tanda tangan pemilik dalam akta jual beli. Kemudian yang kedua adalah saudara Edrianto. Ini juga perannya sengaja mengalihkan 5 sertifikat tanah milik Pinta Kurniawati. Ini adalah Pinta ini kakak daripada saudari Nirina Zubir, dengan cara menggunakan dokumen palsu serta memalsukan tanda tangan pemilik dalam akta jual beli. Kemudian yang ketiga, Faridah. Ini adalah notaris yang sengaja membuat akta notaris sebagai dasar peralihan 5 bidang sertifikat tanah milik ahli waris Cut Indria Martini dengan cara memalsukan surat-surat dan tanda tangan dalam akta jual beli. Kemudian yang keempat, Ina Rosaina SH. Ini sebagai pejabat PPAT dengan sengaja perannya ya
mengesahkan dan menandatangani 5 akta jual beli menjadi pemegang hak atas nama Riri Kasmita. Kemudian yang kelima, Erwin Ridwan SH. Ini merupakan pegawai ataupun pejabat PPAT yang mengesahkan 1 akta jual beli menjadi pemegang hak atas nama Endrianto dengan menggunakan dokumen dan tantangan palsu. Kelima orang ini saat ini sedang menjalani proses persidangan. Nah, di dalam proses persidangan yang dilakukan di pengadilan, terungkaplah fakta-fakta baru bahwa ada pihak-pihak lain yang memiliki peran dalam tindak pidana ini, sehingga penyidik dari Subdit Harda, Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ini melakukan pengembangan berdasarkan petunjuk yang didapat dari hasil persidangan, sehingga ditetapkan 3 tersangka baru. 3 tersangka baru dan sudah kita amankan. Kemudian 1 juga akan menjadi tersangka, tapi dia masih di PO, masih kita cari. Adapun ketiga tersangka baru dalam kasus ini, ya, 1 atas nama Muhammad Saf Alatas. Ini laki-laki, perannya membantu pembiayaan proses balik nama terhadap sertifikat hak milik daripada keluarga korban. Kemudian yang kedua, Saudara Ahmad Efrit Latio Ordiba. Ini laki-laki, perannya merupakan pegawai BRI yang berperan membantu pencairan kredit dengan jaminan sertifikat atas nama tersangka setelah pencairan kredit uang hasil pencairan dibagikan oleh Ahmad kepada founder. Founder ini adalah penyedia dana di sini. Kemudian yang ketiga adalah Saudara Cito, laki-laki, ini perannya membuat kuasa membuat kuasa palsu, seolah-olah mendapatkan kuasa dari Ibu Cut Indira Martini bersama dengan tersangka Faridah membuat laporan polisi kehilangan AJB atau akta jual beli yang palsu di Polres Metro Jakarta Utara dan menerima uang pembagian dari tersangka Faridah atas peranan tersebut. Kemudian 1 orang DPO, inisialnya RAP, ya, laki-laki, ini masih dalam pengejaran kita. Korban, yaitu keluarga daripada Saudari Nirina Zubir, ini mengalami kerugian atas bidang tanah berdasarkan 6 sertifikat hak tanah, atau kalau dinominalkan dengan rupiah sejumlah 17 miliar rupiah. Kemudian adapun sertifikat tanah yang menjadi persoalan di sini ada 6. Yang pertama itu berada di daerah Kelapa II, Kebun Jeruk, ya. Ini atas nama Ibu Cut Indira Martini seluas 241 meter persegi. Yang kedua berada di Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, atas nama Chandra Bella, belum balik nama, seluas 94 meter persegi. Yang ketiga berada di Srengseng juga, Kembangan, Jakarta Barat, atas nama Chandra Belli, belum balik nama, seluas 237 meter persegi. Kemudian berikutnya di Srengseng juga atas nama Fadlan Karim, beliau ini kakaknya Saudari Nirina, seluas 171 meter persegi. Kemudian yang kelima berada di Srengseng juga atas nama Vinta Kurniawati, juga merupakan kakak daripada Saudari Nirina Zubir, seluas 399 meter persegi. Dan yang keenam berada di daerah Srengseng tanahnya atas nama Nirina Radatul Jannah atau Nirina Zubir, seluas 357 meter persegi. Kemudian dalam kasus ini, ya, penyidik telah berhasil
menyita dan mengamankan beberapa barang bukti, ya, di mana di antara barang bukti ini bisa saya sampaikan sebagian besar merupakan dokumen, ya, dokumen terkait dengan sertifikat kepemilikan tanah serta juga adanya pemalsuan di situ dalam tanda tangan yang seolah-olah para pelaku ini mendapat kuasa daripada korban dan keluarga korban untuk melakukan peralihan nama kepemilikan. Kemudian modus yang digunakan para pelaku, ya, ini artinya para pelaku yang baru ditetapkan sebagai tersangka ini, ya, ini modus yang digunakan. Ini para tersangka ini mengalihkan 6 sertifikat hak milik atas nama diri sendiri dengan memalsukan surat dan akte serta menggunakan dokumen palsu. Setelah sertifikat dialihkan, kemudian dialihkan kembali kepada orang lain dan sebagainya. Sebagian juga diagunkan ke bank untuk mendapatkan uang atau keuntungan.